Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini, kemarin kan minggu lalu kita bahas tentang masalah ya teman-teman, dari mulai bangkrutnya Tupperware sampai dualisme kekuasaan Kadin. Nah sekarang kita mau bacain tentang kabar baik teman-teman, yaitu Angkasa Pura 1 dan 2 resmi merger dan akhirnya menjadi operator bandara terbesar kelima di dunia. Jadi pada hari Senin 9 September, pemerintah resmi melakukan merger antara PT Angkasa Pura I Persero dengan PT Angkasa Pura II Persero ke dalam entitas PT Angkasa Pura Indonesia atau dikenal dengan nama InJourney Airports. Dan merger ini terbilang cukup singkat. Pemerintah baru memberikan mandat untuk merger AP1 dan AP2 pada bulan Desember lalu. Dengan demikian, pengelolaan bandara menjadi terpusat di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau dikenal dengan nama InJourney. Nah sebelumnya bandara utama di Indonesia itu dikelola oleh dua BUMN, yaitu AP1 mengelola bandara di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, dan AP2 mengelola bandara di wilayah Indonesia bagian barat. Bergabungnya kedua entitas operator bandara ini menjadikan PT Angkasa Pura Indonesia sebagai operator bandara terbesar kelima di dunia yang mengelola 37 bandara. Dimana kalau 1 sampai 5-nya itu yang pertama itu ada Vinci Airports sekitar 73 bandara, Corporation America Airports 52 bandara, Aena SME SA 48 bandara, Airport of Thailand Public Company Limited 39 bandara, dan Angkasa Pura Indonesia 37 bandara. Setidaknya terdapat 5 tujuan dan benefit dari merger antara AP1 dan AP2 menjadi Angkasa Pura Indonesia. Ada yang pertama itu membangun konektivitas udara, lalu yang kedua ada standarisasi dan peningkatan layanan, yang ketiga ada standarisasi dan peningkatan infrastruktur dan fasilitas, keempat ada optimalisasi bisnis model, dan kelima ada meningkatkan valuasi dan positioning. Dan tadi sudah sempat disinggung bahwa memang isu ini itu sudah terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 lalu. Jadi ada rencana penggabungan dua BUMN operator bandara di Indonesia, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Jadi InJourney itu membentuk PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports dan PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services sebagai subholding industri aviasi dan kebandarudaraan di InJourney Group. Sebelum terbentuknya kedua entitas ini, terdapat dua BUMN operator bandara di Indonesia, yaitu AP1 dan AP2. Masing-masing juga memiliki anak perusahaan di bidang jasa pendukung aviasi kargo logistik. Kayak misalnya di AP1 itu punya Angkasa Pura Logistik, Angkasa Pura Hotels, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Property, dan Angkasa Pura Retail. Di AP2 mereka punya Angkasa Pura Kargo, Angkasa Pura Solusi, Angkasa Pura Aviasi, dan Gapura. Nah, AP1 tuh dia mengatur sekitar 15 bandara di Indonesia bagian tengah dan timur, dan Angkasa Pura mengatur sekitar 20 bandara di Indonesia bagian barat. Dalam pembentukan subholding ini dilakukan in-bank atau pengalihan saham di beberapa perusahaan kepada entitas terkait. Berdasarkan beberapa data dan informasi yang diolah, itu kemungkinan besar struktur korporasinya itu akan menjadi tadi gabungin yang jasa untuk InJourney Airports sebagai jasa aviasinya dan InJourney Aviation Services sebagai sampingan produknya gitu. Dan InJourney Airports itu nantinya akan mengelola seluruh AP1 dan AP2. Melalui langkah ini, InJourney Airports akan mengelola 35 bandara, melayani 172 juta penumpang per tahun, dan akan menjadi operator bandara terbesar kelima di dunia, mengalahkan Vinci Airports di Prancis dan GMR Group di India. Inisiatif yang akan dilakukan InJourney Airports itu adalah meningkatkan pelayanan, transformasi strategi bisnis, serta memperkuat kualitas. Sementara InJourney Aviation Services yang merupakan transformasi dari Angkasa Pura Kargo akan bergerak di bidang jasa pendukung aviasi, kargo, dan logistik. Sesuai dengan kapabilitas dari entitas anak di bawahnya, InJourney Services akan memperkuat portofolio bisnis utama di bidang kargo and logistik, hospitality, ground handling, dan operation supports. Nah, mungkin kita penasaran ya teman-teman, gimana sih caranya bandara itu menghasilkan uang, atau Angkasa Pura ini atau nantinya akan menjadi InJourney, sekarang udah InJourney namanya, menghasilkan uang. Mungkin kita kepikirannya itu jasa setiap pesawat landing itu harus bayar, atau dari sewa kios di bandara. Itu benar, tapi ternyata ada banyak teman-teman. Jadi secara umum pendapatan yang dihasilkan sama Angkasa Pura atau InJourney sekarang
itu berasal dari dua sumber, yaitu 55,15% dari pendapatan jasa aeronautika, pendapatan dari jasa pelayanan ke bandar udaraan untuk perusahaan maskapai atau mitra bisnis terkait, dan 44,85% itu dapat dari pendapatan jasa non-aeronautika atau pendapatan dari jasa pelayanan di luar bisnis ke bandar udaraan yang ditujukan sebagai bisnis penunjang. Sebagai contoh, pendapatan aeronautika itu didapatkan dari pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara atau PJP4U, pelayanan jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan atau check-in counter, pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP2U, pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara atau PJKP2U, pelayanan jasa garbarata atau Avio Bridge, dan Extend and Advance. Lalu untuk pendapatan non-aeronautikanya itu ada pemakaian sarana non-aeronautika, penyewaan seperti ruang sewa tanah, sewa ruang, sewa yang macam-macam lah intinya yang ada di sekitar bandara. Lalu pemakaian ruang tunggu dan lounge, konsesi terhadap usaha-usaha di bandara, event dan promosi, pergudangan dan logistik, serta jasa pemeliharaan, perbaikan, dan jasa lainnya, teman-teman. Dan ini kalau dirinciin, kurang lebih dari pendapatan usaha di jasa aeronautika itu dapat sekitar 3.288 triliun. Gede banget ya teman-teman ya. Kalau dari yang non aeronautika itu dapat sekitar 2.674 triliun rupiah. Dan itulah teman-teman transformasi Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 menjadi InJourney. Dan mudah-mudahan aja dengan disatukan kayak gini semakin bagus performanya ke depannya dan bisa jadi salah satu perusahaan raksasa BUMN yang bisa diandalkan Indonesia ya, kayak gitulah, bisa membanggakan lah buat kita. Mungkin itu aja yang pengen saya sampaikan teman-teman. Kalau emang teman-teman ada pendapat nih mengenai mergernya Angkasa Pura menjadi InJourney ini, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like videonya serta subscribe channelnya dan juga share ke sebanyak mungkin orang. Segitu aja kali yang pengen saya sampaikan. Makasih telah menonton videonya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razaker. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.